udah semua? Pagi Bu. Nah, seperti yang udah dijelaskan minggu kemarin ya, bahwa kita akan masuk kepada materi gambar perspektif. Apa semuanya udah ada yang lihat apa sih itu gambar perspektif? Oh ya udah. Ada yang tahu nggak apa itu gambar perspektif? Nggak ada? Ya udah, Ibu akan jelaskan ya. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu gambar perspektif. Nah, gambar perspektif ini merupakan teknik menggambar untuk menciptakan tujuan dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, contohnya itu ketika kita melihat objek yang lebih dekat, itu akan terlihat tampak besar. Nah, ketika kita melihat objek yang lebih jauh, itu akan terlihat tampak kecil. Contohnya itu ada gambar rumah. Contoh, anggap aja ya, ini bangunan yang tampak lebih dekat itu akan kelihatan lebih besar, dan objek yang tampak lebih jauh itu akan terlihat kecil. Contohnya aja ini pohon, ini akan kelihatan tampak kecil. Nah, jadi kita semua itu harus tahu terlebih dahulu apa itu gambar perspektif. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi identifikasi perspektif. Nah, identifikasi perspektif itu ya, jadi yang pertama itu ada yang namanya garis horizon. Nah, jadi anak-anak, di sini ada yang namanya garis horizon atau horizon line. Jadi garis horizon ini garis yang menyambungkan antara langit dan darat ya. Bisa dilihat di sini anak-anak. Nah, terus di sini ada namanya garis satu titik hilang ya. Nah, kita menggunakan satu titik hilang ini biasanya untuk menggambar rel kereta atau jalanan biasanya ya. Nah, jadi garisnya ini membuat seolah-olah makin jauh itu makin mengecil. Nah, gitulah. Nah, jadi ini adalah namanya garis titik hilang atau vanishing point. Ibu akan menjelaskan tentang garis ortogonal. Di mana garis ortogonal ini adalah garis yang mengarah ke titik hilang seperti ini. Dan ada juga di sini garis vertikal yang lurus ke bawah, dan ada juga garis horizontal yang lurus ke samping. Garis ortogonal ini berfungsi untuk menentukan arah dan ukuran objek dalam ruangan. Sedangkan vertikal dan horizontal tadi itu membantu mempertahankan bentuk objek tetap proporsional saat dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, gitu aja. Baik anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi perspektif. Jadi, fungsi perspektif itu untuk menciptakan ilusi ruangan, kedalaman, dan jarak pada bidang data. Dengan menggunakan perspektif, gambar menjadi lebih realis, proporsional, dan menarik, serta membantu menunjukkan sudut pandang dan pengamatan, mengatur komposisi objek secara logis. Jadi, fungsi perspektif itu sangatlah berguna bagi seperti karya lukisan, seperti desain interior, dan arsitektur. Mungkin cukup ini yang saya jelaskan. Nah, baik anak-anak, saya akan menjelaskan jenis-jenis perspektif dilihat dari titik hilangnya. Nah, di sini jenis-jenis perspektifnya ada 3 macam, yaitu perspektif satu titik, perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Nah, yang pertama perspektif satu titik, yaitu objek yang menghadap langsung kepada pengamat. Yang pertama, perspektif ini biasanya digunakan untuk menggambar jalan lurus, rel kereta api yang menghadap langsung ke kita. Yang kedua yaitu perspektif 2 titik. Nah, di sini objek dilihat langsung dari sudut, bukan dari depan.
depan. Nah, dari sudutnya itu seperti menggambar bangunan dari sudut yang tinggi. Contohnya seperti ini. Lihat sudutnya. Yang ketiga yaitu perspektif 3 titik. Di sini perspektif 3 titik biasanya digunakan untuk menggambar sudut dari ketiga sisi, seperti dari atas yang terlihat dari sisi sudut kiri dan kanan, dan atas atau bawah. Oke Pak. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu gambar perspektif, fungsinya, jenis-jenis gambar perspektif. Nah, jadi yang Ibu harapkan dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu harapkan Ananda tuh bisa mengidentifikasi titik hilang dan garis horizon dalam karya seni. Terus Ibu tuh juga berharap Ananda tuh mengenali mengapa seniman tuh menggunakan perspektif dalam karya seni mereka. Nah, jadi di sini Ibu ada ingin memberikan Ananda sebuah gambar karya Christopher Columbus yang berjudul Tison et al. Et la Rabida by Eugene Delanois tahun 1838. Nah, di sini kan ada lukisannya anak-anak. Nah, jadi Ibu tuh di sini pengen Ananda tuh menganalisis karya seni tersebut, di mana letak garis horizontalnya, di mana letak titik hilangnya, di mana letak garis vertikalnya, berserta garis ortogonalnya. Nah, coba Ananda lihat di sini. Menurut Ananda, mana yang di sini nih garis horizontalnya? Nah, ya benar. Terus kalau menurut Ananda di sini mana garis ortogonalnya? Iya benar. Terus menurut Ananda titik hilangnya ini berada di mana di lukisan ini? Nah, jadi Ibu di sini senang karena Ananda sudah memahami berbagai macam perspektif, termasuk garis horizon, garis ortogonal, garis vertikal, dan titik hilangnya. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah ya, yang pertama itu perspektif itu digunakan untuk menambah kedalaman pada karya seni, membuatnya tampak 3 dimensi. Jadi kayak bidang yang awalnya 2 dimensi seperti yang biasanya digunakan untuk biasanya kita menggunakan kertas gitu. Kita bisa membuat gambar tersebut tampak seperti 3 dimensi. Contohnya aja ya anak-anak, seperti misalnya ada karya yang di jalanan. Tahu kan karya yang di jalanan, yang karya jalanan itu kan ada tuh biasanya kalau karya di sosial media tuh yang di jalanan tuh misalnya aspalnya tuh dicat seperti ada lubang di dalam situ. Padahal sebenarnya ada lubang di situ, tapi dicat 3 dimensi supaya itu tuh tampak realistis seolah-olah ada lubang di situ, padahal nggak ada gitu. Nah, terus guna garis horizon ini ya, garis horizon ini nih adalah garis imajiner atau di mana tempat langit bertemu dengan tanah gitu. Garis pembatas seperti ini ya, garis horizon. Nah, jadi kalau titik hilangnya nih adalah titik tempat semua garis perspektif bertemu. Contohnya di sini, ini titik hilangnya berarti semua garis perspektif itu pasti bertemu di titik hilang tersebut. Oke anak-anak, apakah Anda sudah paham? Paham Bu. Nah, baiklah. Nah, jadi Ibu di sini pengen Ananda membuat kamar tidur impian Ananda menggunakan teknik perspektif. Ya, gambarnya itu tugasnya kita di HPS saja ya Ananda. Nah, Ibu harap Ananda bisa mengerjakan semua tugas ini, lalu nanti dikumpulkan ke Ibu, oke?